Kita bisa melihat bahwa pada siang hari ini untuk kondisi Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Lebaran ketiga penumpukan kendaraan mulai terjadi di Pelabuhan Bakauheni. Penumpukan kendaraan mulai terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada suasana arus balik pertama tepatnya pada Senin 24 April 2023 siang. Pantauan Tribun Lampung di lokasi 3 kantong parkir di dermaga eksekutif telah dipenuhi oleh kendaraan roda 4 pemudik dari daerah Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa. Antrian kendaraan pemudik cukup panjang menunggu proses muat kapal yang akan mengangkut penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Ujak, salah seorang pemudik asal Tanjung Karang mengatakan ia telah menunggu sekira 2 jam untuk naik kapal. Menurutnya, arus balik pada hari pertama ini masih dalam kondisi normal. Ia sengaja melakukan perjalanan arus balik di hari pertama untuk menghindari kemacetan. Ia memprediksi besok atau nanti malam akan menjadi puncak arus balik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemudik lainnya, yaitu Yanto. Asal Lampung Tengah, ia mengatakan sudah menunggu 1 jam untuk antrian naik kapal. Ia berharap perjalanan mudik akan berjalan lancar selamat sampai tujuan. Berdasarkan data ASDP per pukul 8 waktu Indonesia Barat 23 April hingga 8 waktu Indonesia Barat 24 April 2023, total penumpang yang menyeberang ke Merak Banten sebanyak 47.405 orang dan tercatat kapal yang beroperasi 29 unit kapal. General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Rudi Sunarko mengatakan, realisasi total penumpang mencapai 47.405 orang atau naik sebesar 12% dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebanyak 42.165 orang. Lanjut Rudi, realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 3.044 unit atau naik 15% dari tahun lalu 2.640 unit. Untuk kendaraan roda 4 mencapai 6.531 unit atau naik menjadi 13% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 5.771 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 304 unit atau turun 6% dibandingkan periode tahun lalu. Rudi mengatakan total seluruh kendaraan tercatat mencapai 10.045 unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H+1 atau naik 13% dibandingkan tahun lalu 8.914 unit. Lebaran kedua, 3 rumah warga pesisir barat Lampung ludes terbakar. Kebakaran terjadi di Pekon Penggawal 5 Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung pada Minggu 23 April 2023, sekira pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 3 rumah warga habis dilahap si jago merah. Dari video yang beredar, kebakaran yang melahap rumah warga itu cukup besar. Menurut penuturan Solihin, warga setempat, kobaran api awalnya berasal dari rumah warga bernama Bin. Setelah itu api merambat ke 2 rumah warga lainnya yang berada di sebelah kiri dan juga kanan. Ia mengatakan api diduga berasal dari korsleting listrik. Beruntung, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung bergotong royong untuk memadamkan api.
Peratin Pekon Penggawa 5 Ulu Nizam Wanir mengatakan, kobaran api yang menghanguskan 3 rumah warganya berhasil dipadamkan sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dijelaskannya, kobaran api itu bermula dari rumah bin yang sedang ditinggal mudik. Ia pun berharap kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat segera membantu korban kebakaran mulai dari bantuan makanan, pakaian, dan lainnya. Izal menuturkan belum bisa memprediksi berapa total kerugian yang dialami warganya tersebut. Selain itu, akibat kejadian, para korban mengalami syok, bahkan salah satu korban sempat tidak sadarkan diri. Menurut Henry, ibunya yang sangat syok saat mengetahui rumahnya terbakar, bahkan sempat tidak sadarkan diri. Namun kini, kondisi ibunya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan dari puskesmas. Jumlah pengunjung rutan kelas 2B Sukadan Lampung Timur capai ratusan orang. Pengunjung rumah tahanan atau rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur selama Hari Raya Idul Fitri mencapai ratusan orang. Ratusan orang tersebut merupakan keluarga dari para tahanan yang tengah menjalani pembinaan. Terlihat puluhan warga binaan bertemu dengan keluarga mereka di ruang besuk tahanan rutan kelas 2B Sukadana pada Senin 24 April 2023. Kepala Pengamanan Rutan kelas 2B Sukadana Abi Alfa Al-Kohar saat diwawancarai di ruangannya menjelaskan ramainya pengunjung sesuai dengan prediksi sebelumnya. Ia menyebutkan ramainya kunjungan terjadi hingga 3 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Menurutnya biasanya para keluarga tahanan setelah salat Id sampai H+3 akan menyambangi para tahanan. Maka dari itu pihak Rutan Sukadana sudah menyiapkan pengamanan bahkan sejak 2 minggu yang lalu. Pihaknya juga memperkirakan kenaikan akan masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. Selain itu, pihaknya telah melakukan pengamanan ekstra dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Kata Al-Kohar, pihaknya sudah melakukan pengamanan berlapis dari gerbang luar, lalu masuk ke dalam dilakukan pengecekan ulang dan ada jadwal untuk bertemu dengan para tahanan. Ia menjelaskan pihaknya menambah 9 personil untuk pengamanan jelang Lebaran Idul Fitri dari biasanya 7 orang pengamanan saja. Selain itu, pihaknya juga telah mengatur jadwal kunjungan oleh para keluarga tahanan mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Sebelumnya saya menjelaskan, saya mengenal izin, mohon maaf lahir batin ya. Di hari pertama ini lumayan saya lihat sesuai dengan prediksi awal saya, kunjungan ramai. Cukup ramai Pak ya? Cukup ramai. Karena prediksi dari awal itu kan, orang itu biasanya kebiasaan rutinitas warga sini itu setelah dalam sholat Id itu berkunjung. Jadi hari pertama, kedua, dan ketiga. Makanya kami siapkan itu sudah seminggu, 2 minggu yang lalu itu kami siapkan tambahan petugas. Tugas ya? Piket. Nah, Fitri. prediksi ini kan di Lebaran hari H nih Pak. Kalau untuk besok dan hari ketiga selanjutnya, apakah masih banyak atau bagaimana prediksinya? Ya itu udah diprediksi ya. Kalau dari pertama ini ramai, pasti kedua, ketiga itu pasti masih ramai. Masih ramai ya Pak. Nah, bagaimana untuk keamanan juga masih kita tetap perketat juga itu penjagaan? Keamanan tetap ya. Kami buatkan di jadwal kemarin itu 3 hari ya. 3 hari itu tambahan personil itu. Pelabuhan Bakauheni hanya layani pemudik pejalan kaki, motor, mobil pribadi, dan juga bus. Pelabuhan Bakauheni Lampung akan dikhususkan untuk melayani penyeberangan pemudik pejalan kaki, sepeda motor, mobil pribadi, dan juga bus pada arus balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini. Ketentuan ini akan berlaku pada Senin 24 April 2023 hingga Minggu 30 April 2023 mendatang. Seluruh pemudik yang akan melakukan perjalanan kembali ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera saat arus balik Lebaran dapat melewati Pelabuhan Bakauheni. Seluruh kendaraan penumpang seperti kendaraan roda 2, roda 4, dan juga bus tidak akan dialihkan sampai tanggal 30 April mendatang ke Pelabuhan Panjang.
Dan seluruh stakeholder terkait akan menerapkan rekayasa lalu lintas di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Bakauheni. Sementara bagi kendaraan roda 2 nantinya tidak akan melewati gerbang utama Pelabuhan Bakauheni, namun akan dilakukan kanalisasi, yaitu dari jalan lintas Sumatera akan diberikan jalur khusus untuk kendaraan roda 2. Serta untuk mengantisipasi kepadatan terutama kendaraan roda 2, pihak Pelabuhan Bakauheni telah menyiagakan 8 tollgate tambahan untuk pengendara roda 2. Lalu akan menyiapkan pelabuhan khusus untuk kendaraan roda 2, yaitu di Dermaga 5 Pelabuhan Bakauheni, supaya lebih aman saat mengantri masuk kapal. Kapolres Lampung Selatan Polda Lampung AKBP Edwin mengatakan, rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan. Edwin mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Dan berdasarkan surat edaran dari Menhub, katanya, untuk kendaraan golongan 6 hingga 9 dialihkan ke Pelabuhan Panjang. Ia juga menjelaskan rekayasa lalu lintas yang pihaknya lakukan, yakni dengan menyiapkan kantong parkir di rest area 87B. Siapkan loket sendiri di dalam. Nah, kita siapkan bersama dengan ASDP dan teman-teman Gapaskap juga tenda-tenda buat saudara-saudara kita nantinya yang melakukan penyeberangan. Tapi di tahun 2023 ini sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, memang terjadi lonjakan penumpang yang kami lihat dari data manifest penyeberangan dari Merak menuju Bakau. Contohnya seperti misalnya beberapa hari yang lalu H-3 dan H-4 itu sebanyak 39.000 sekian. Itu di 2 hari ya 39.000. Sedangkan di tahun lalu itu paling tinggi cuma 37.000. Jadi prinsipnya Polres Lampung Selatan bersama dengan teman-teman ASDP dan Gapaskap, KSOP dan BPTT, kita akan kompak di sini untuk bisa melayani teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan melakukan mudik. Lebaran, ulangi, arus balik ya, tidak mau kerja. Nah, di tahun ini juga ada khususnya juga. Kenapa? Ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama arus balik itu di tanggal 24 dan tanggal 25. Mengapa? Karena di tanggal 26 itu sendiri ya, saudara-saudara kita itu sudah masuk kerja. Itu satu. Terus kedua, adik-adik kita yang masih sekolah itu di tanggal 1 baru bisa masuk sekolah. Buntut pengeroyokan pada malam takbiran, ratusan anggota PSHT datangi Mapolres Mesuji. Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Kabupaten Mesuji mendatangi Mapolres Mesuji pada Senin 24 April 2023. Hal itu sebagai buntut pengeroyokan anggotanya yang bernama Arif Wahyu Kusuma yang terjadi pada Sabtu 22 April 2023 dini hari atau tepatnya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ratusan anggota PSHT Kabupaten Mesuji itu diperkirakan berjumlah 200 lebih anggota yang mendatangi Mapolres Mesuji. Sebelum datang ke Mapolres Mesuji, ratusan anggota PSHT Kabupaten Mesuji berkumpul di titik alun-alun Desa Mulia Agung. Anggota PSHT sendiri telah berkumpul di titik alun-alun Desa Mulia Agung sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian, para anggota PSHT Kabupaten Mesuji secara berangsur-angsur menuju ke Mapolres Mesuji. Padahal Kasat Binmas Polres Mesuji AKP Sarijo melarang massa PSHT ke Mapolres Mesuji karena sudah ada perwakilan yang diterima audiensi. Sementara Wakapolres Mesuji Kompol Juli Sundara langsung menemui para anggota PSHT Kabupaten Mesuji. Usai audiensi, Wakapolres menegaskan jika pihak kepolisian akan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah membuat korban Arif menerima luka tusukan. Bahkan ia menyebut jika upaya pengejaran terhadap pelaku kejahatan dilakukan tanpa harus ada tekanan dari pihak manapun. Dan untuk saat ini, identitas pelaku sudah dikantongi sehingga pihaknya masih melakukan pengejaran. Sementara itu, Ketua Ranting PSHT Simpang Pematang Lukman Hakim menuturkan, rombongan PSHT Mesuji datang ke Mapolres Mesuji untuk menuntut proses hukum. Lukman mengaku jika pihak kepolisian menyanggupi permintaan PSHT dan berjanji akan memproses hukum kasus tersebut.
Diberitakan sebelumnya pemuda bernama Wahyu Kusuma yang berasal dari desa Agung Batin, Simpang Pematang Mesuji mengalami luka tusuk. Adapun luka tusukan dialaminya usai dikeroyok sejumlah pemuda pada Sabtu 22 April 2023 sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan kejadiannya itu terjadi di Simpang Said kawasan PT Lambang Jaya, Wai Serdang. "23 kali lebaran tak pulang, nahkoda kapal lepas rindu keluarga via video call." Bagi umat muslim di Indonesia, perayaan lebaran Hari Raya Idul Fitri biasanya menjadi momen untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama dengan keluarga. Tapi ternyata momen yang jadi tradisi lebaran itu tidak dirasakan oleh kru kapal lintasan Pelabuhan Bakauheni Merak. Bahkan nahkoda kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry ini tidak pernah mudik untuk merasakan momen hangat bersama keluarga di bulan suci Ramadan selama 23 tahun atau 23 kali lebaran. Inilah cerita nahkoda kapal Dwi Irianto, pria yang bekerja sebagai kapten kapal motor penyeberangan Sebuku di lintasan Pelabuhan Bakauheni Merak yang tak merasakan lebaran bersama keluarganya di Semarang, Jawa Tengah. Bahkan akhirnya ia menganggap tidak pulang saat momen lebaran merupakan hal yang sudah biasa. Maka dari itu saat kebanyakan orang pulang ke kampung halaman, pria berusia lebih dari 50 tahun ini justru bertugas mengantarkan dan menjamin keselamatan para pemudik. Dan untuk melepas rindu dengan keluarga saat momen Hari Raya, ia biasanya melakukan video call dengan anak dan juga istri. Selain itu, sesama kru kapal pun biasanya akan makan bersama menikmati makanan khas lebaran seperti ketupat dan opor ayam sesudah salat Idul Fitri. Itu pun dilakukan supaya suasana lebaran tetap terasa walaupun di dalam kapal. Meski hanya lewat smartphone, Kapten Dwi Irianto mengaku komunikasi yang dilakukan sudah cukup untuk menambah konsentrasi saat mengemudikan kapal demi keselamatan penumpang. Karena memang pada saat pelayanan bagi pemudik di Hari Raya Idul Fitri, para kru kapal tidak diperbolehkan cuti sejak H-10 hingga H+10 Lebaran. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.